Jawaban fikihnya sederhana. Namanya salah pun asalkan orangnya benar sah kok. Masa jawaban fikih sederhana. Akan tapi ada nilai-nilai yang perlu dihadirkan di balik pertanyaan itu. Yang sangat jauh lebih penting daripada pembahasan fikihnya. Pertama adalah adik merawat ponakannya, bukan anaknya sendiri. Akan tapi dirawat seperti anaknya sendiri. Kalau orang merawat anaknya sendiri dengan baik itu kan biasa, memang anaknya. Maka sangat perlu disanjung adik Anda itu, ngerawat putra Anda, dirawat seperti anaknya sendiri. Dan itulah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Sekarang ada orang sama keponakannya nggak peduli. Dia mungkin kaya raya, ponakannya nggak bisa sekolah pun nggak pernah perhatian. Hanya pamer mobil, mungkin pamer umroh keluarga. Ada model begitu, hati-hati. Justru kami terpesona dengan gaya kekeluargaan semacam ini. Indah. Karena dia tidak punya anak, dan betul dia mengambil keponakan, itu kan urusan kemahroman ya. Jadi mungkin aturannya kalau Anda mengambil anaknya orang untuk hidup dengan Anda, paling tepat adalah keponakan yang ada mahram. Jika yang Anda ambil anak perempuan, maka hendaknya anak perempuan ini keponakannya laki-laki. Jika yang diambil adalah anak laki-laki, hendaknya anak laki ini keponakannya perempuan. Sehingga ponakan mahram sampai kapanpun enak. Ini yang perlu perhatikan sisi ini. Kalau Anda seorang laki-laki, kemudian pengen mengambil ponakan, maka hendaknya ya, Anda seorang laki-laki, pengen mengambil keponakan, bukan keponakan istri Anda. Kalau perempuan, Anda laki-laki ingin mengambil anak perempuan, maka hendaknya anak perempuan yang Anda ambil itu keponakan Anda, wahai laki-laki. Supaya dia itu mahram, karena Anda pamannya. Ini perlu diperhatikan di sisi ini. Sebab kalau bukan mahram, mohon maaf, saya suami, lalu saya mengambil keponakan daripada istri anak perempuan, maka perempuan dengan saya tidak mahram. Membuka auratnya haram, bersentuhan batal wudhu. Jadi dari sisi ini perlu diperhatikan. Ini mau pendidikan ini. Jadi Anda peduli itu penting, apalagi mengambil orang luar. Misalnya ada di panti asuhan, atau mohon maaf ada anak, hari ini adalah banyak orang yang bingung. Na'udzubillah, ada anak dibuang di rumah sakit, Anda ambil, oh istimewa. Cuman Anda harus waspada, bahwasanya jika perempuan, Anda laki-laki lalu anak itu perempuan, maka dengan Anda tidak mahram. Kecuali anak bayi itu nyusu dengan istri Anda, atau nyusu dengan ibunda Anda. Seperti itu ya. Jadi harus waspada sisi ini. Jangan sampai Anda ingin berbuat baik, tapi ternyata di dalamnya ada kemaksiatan yang terjadi tanpa mereka sadari. Nah, ini perlu perhatian, ilmu mengambil anaknya orang. Kalau ternyata terlanjur, mohon maaf, kami tidak tahu hakikatnya yang terjadi itu, anaknya laki-laki, kemudian adiknya yang dimaksud apakah perempuan atau laki-laki. Kalau ternyata adiknya adalah seorang perempuan, pas. Adiknya perempuan berarti anaknya laki-laki. Anak laki-lakinya dengan adiknya yang perempuan tadi adalah memang mahram. Jadi mudah. Baik, ini dari sisi pendidikan mengambil anak. Cuman tetap kami sampaikan, jika terlanjur Anda mengambil anaknya orang yang dia tidak mahram dengan Anda laki-laki, dia perempuan, maka Anda harus mulai mengerti syariat bahwasanya di saat dia mulai gede, Anda sudah mulai berpikir bagaimana cara banyak menghindari daripada terlalu dekat dengannya, sampai nanti difahamkan, termasuk mungkin dipesantrenkan dan sebagainya, karena ini urusan syariat dan sah, nggak ada masalah. Anda mengambil anaknya orang boleh-boleh saja, menolong, apalagi di yatim piatu, orang tuanya tidak ada, Anda didik istimewa. Bukan ini, jangan sampai apa yang kami sampaikan menjadikan Anda tidak berani ngurusi anaknya orang. Oh tidak, Anda tetap urusi, cuman caranya nanti Anda harus semakin paham dengan syariat. Satu ini. Yang kedua, masalah adopsi, hendaknya tidak perlu sampai merubah nasab. Bukan hendaknya, seharusnya. Tidak boleh sampai merubah nasab. Wahai adik Anda, adik yang sangat baik hati, Anda telah mengambil putra abang Anda. Maka seharusnya nasabnya tidak boleh dirubah. Tetap nasabnya ke abangnya. Sebab di dalam Islam merubah nasab hukumnya haram. Dan kami tidak menyalahkan adik tersebut. Mungkin beliau belum tahu
Apalagi selama ini kan sudah biasa hukum adopsi, anaknya orang diganti aktenya atas nama dia, sudah jadi kayak anaknya. Seperti itu. Karena belum mengerti, Allah maafkan. Tinggal setelah itu harus mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan. Kalau belum hari ini ya nanti. Pokoknya pada suatu ketika nanti harus tahu bahwasanya anak itu adalah bukan sambung nasab dengan Anda. Sebab urusannya panjang, bukan urusan itu saja. Dia tidak mewarisi Anda. Karena bukan anak Anda. Dia tidak mewarisi Anda. Dan Anda pun tidak mewarisi dia kok. Dan dia, anak itu mewarisi ayahnya sendiri. Kalau ayahnya kaya raya, punya uang, meninggal, dia mewarisi, jadi pandang. Panjang ceritanya. Dan dia tidak boleh nikah, dia tidak boleh menikah dengan anak ayahnya, karena saudaranya. Sebab kalau begini kan jadi kayak sepupu. Setelah diambil diadopsi, berarti seperti anaknya sang adik, kemudian abangnya punya anak perempuan. Secara zahir karena ini adalah anaknya adik, ini anaknya kakak, kan sepupu boleh menikah. Ini bahaya di kedepan hari. Jadi harus dikembalikan masalah urusan nasab tadi. Tentunya dengan cara yang cantik, seperti yang Anda katakan penanya, Anda tidak ingin menyakiti hati. Anda tidak ingin gaduh. Itulah bijak. Maksud kami ya hati-hati. Ada apa-apa, pelan-pelan dan sebagainya. Kalau sekarang belum waktunya, ya nanti. Adapun masalah pernikahan, anak laki-laki misalnya Ahmad, Anda namanya Ali, Ahmad bin Ali. Tak taunya diganti Ahmad bin Abdurrahman karena adik Anda Abdurrahman. Ahmad bin Abdurrahman, asalkan anaknya orangnya jelas, tetap sah saja. Jangankan kok Anda anak laki-laki, anak perempuan pun juga sama. Asalkan jelas orangnya. Bahkan namanya berubah pun asalkan jelas orangnya, ditunjuk apalagi. Aku nikah kau wahai Ali dengan perempuan namanya Khadijah, ditunjuk. Tapi sebenarnya Aisyah namanya. Penunjukannya ini menentukan zatnya menjadi sah. Jadi kalau masalah pengesahan pernikahannya gampang. Akan tapi tadi yang perlu kami sampaikan ada sisi lain. Jadi secara umum pernikahan anak Anda adalah sah. Tinggal nanti diskusi Anda dengan adik Anda. Suatu ketika bicara yang baik dan sebagainya, indah, agar masalah urusan nasab tadi segera dirubah di akte, dikembalikan. Kemudian Anda pun juga tetap harus mendidik anak Anda sendiri tadi untuk bisa tetap berbakti pada pamannya yang telah merawatnya. Ya, kadang-kadang biasanya orang mengadopsi lalu merubah nasabnya begitu karena takut ditinggal. Ketahuilah kalau Anda benar dalam mendidiknya, tidak akan pergi dia. Sehingga dia punya orang tua dua. Orang tua pertama adalah Anda, wahai penanya. Orang tua yang kedua adalah adik yang merawatnya, adik Anda yang merawatnya. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan ya. Dari sisi bukan sisi fikihnya, sisi fikihnya begitu mudahnya, begitu sederhananya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menjalin silaturahmi ya. Semoga Allah memberikan hati kita, menghidupkan hati kita sehingga peduli kepada ponakan, peduli kepada orang-orang lemah. Kemudian sisi lain lagi, ini perlu akhir. Anda yang tidak punya anak tidak perlu gelisah. Jangan sampai punya anak tidak punya anak menjadi sebab dia tidak harmonis. Sebab di balik pertanyaan kami sampaikan banyak hal yang sampaikan. Anda yang tidak punya anak, jangan menyalahkan pasangan Anda yang menjadi sebab tidak punya anak. Karena suami Anda mandul bukan kemauan dia, atau istri Anda yang mandul bukan kemauan dia. Justru laki-laki hebat kalau menemukan istri yang mandul tidak pernah berani menyebut itu. Karena apa? Sedih sekali. Karena mandul bukan kemauan dia. Seorang istri yang menemukan suaminya ternyata tidak sembuai, jangan dibahas. Karena itu menyedihkan. Seperti itu kan dari Allah. Seperti mengatakan sudah tahu hidungnya pesek, nggak usah dibahas-bahas. Nah, ini kan kurang ajar namanya, kan menyakitkan hati. Sudah tahu rambutnya keriting, jangan dibahas-bahas. Kalau memang dia tidak senang keriting misalnya, jangan dibahas, jangan menyebut sesuatu menjadikan sedih hati. Jadi, yang tidak punya anak, cerdas, tidak menjadikan rumah tangganya ribet, akan tapi justru mengambil anaknya orang untuk dirawat. Ketahuilah, biarpun di dunia dia tidak punya anak, ternyata di akhirat nanti punya anak. Apalagi dididik dengan benar tentunya catatannya. Kenal Allah, kenal Rasulullah, sampai menjadi ulama. Rasulullah bukan anak kandungnya. Dididik menjadi ulama, maka ketahuilah, itu adalah anak akhiratnya. Di dunia tidak punya anak, tapi di akhirat yang panjang punya anak. Di dunia kan batas terkali umur. Kisah di dunia kan terbatas. Kalau umur pernikahan 20 sampai 70, mau tambah lagi. 80 berapa tahun? 60 tahun. Kisah di dunia dan berakhir kisahnya. Nggak punya anak, digelari nggak punya anak di dunia sampai umur 80 tahun. Tapi karena Anda mendidik anak-anak, dipondokkan jadi ulama, setelah meninggal justru waktu itu Anda panen punya anak ulama-ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.